Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nabila Raihanisa dengan NPM 2010102005, Aulia Husnul dengan NPM 2010102020, Farhan Alfaris dengan NPM 2010102023, dan Siti Alisna dengan NPM 2010102057. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai perencanaan audit. Perencanaan audit. Standar pelaksanaan pekerjaan lapangan mengharuskan perencanaan yang sebaik-baiknya dalam setiap penugasan audit. Oleh sebab itu, tahap perencanaan audit merupakan tahap yang mau tidak mau harus mendapat perhatian yang serius dari auditor. Hal ini tentu tidak dapat dipungkiri, karena pekerjaan apapun tentu akan lebih baik bila terencana dengan baik. Tahap perencanaan audit merupakan suatu tahap yang vital dalam audit. Kesuksesan audit sangat ditentukan oleh perencanaan audit secara matang. Perencanaan audit meliputi pengembangan strategi menyeluruh untuk merencanakan pelaksanaan audit. Perencanaan audit sangat dipengaruhi informasi yang diperoleh dalam tahap pertimbangan penerimaan penugasan audit. Pengaruh informasi dalam tahap perkembangan penerimaan penugasan audit. Auditor perlu mempertimbangkan informasi mengenai integritas manajemen, kekeliruan, dan ketidakberesan serta pelanggaran hukum klien. Dalam merencanakan audit luas dan kelengkapan perencanaan sangat tergantung pada A. Ukuran dan kompleksitas perusahaan klien, B. Pengalaman auditor dengan klien, dan C. Pengetahuan dan kemampuan auditor beserta seluruh stafnya. Secara umum, rencana audit disusun setelah auditi ditetapkan. Yang dimaksud dengan auditi adalah entitas organisasi, unit organisasi atau operasi, dan program termasuk proses, aktivitas, dan kondisi tertentu yang diaudit. Penyeleksian auditi dapat dilakukan dengan 3 metode, yaitu yang pertama, systematic selection, yang kedua, auditi hoc audits, yang ketiga, auditi request. Jadi, metode systematic selection adalah bagian audit internal yang menyusun suatu jadwal audit tahunan yang berkenaan dengan audit yang diperkirakan akan dilaksanakan. Secara tipikal, jadwal tersebut dikembangkan dengan mempertimbangkan risiko. Auditi potensial yang menunjukkan tingkat risiko yang tinggi mendapat prioritas untuk dipilih. Selanjutnya, metode ad hoc audit. Metode ini digunakan dengan mempertimbangkan bahwa operasi tidak selalu berjalan tepat seperti apa yang direncanakan. Manajemen dan Dewan Komisaris sering menugaskan auditor internal untuk mengaudit bidang atau area fungsional tertentu yang dipandang bermasalah. Dengan demikian, manajemen dan Dewan Komisaris memilih auditi bagi auditor internal. Selanjutnya, maksud dari metode auditi request. Beberapa manajer merasa bahwa mereka memerlukan input dari auditor internal untuk mengevaluasi kelayakan dan keefektifan pengendalian internal serta pengaruhnya terhadap operasi yang berada di bawah supervisinya. Oleh karena itu, mereka mengajukan permintaan untuk diaudit. Tetapi dalam hal ini, auditor internal tetap harus mempertimbangkan resiko dan prioritasnya. Selanjutnya ada langkah-langkah perencanaan audit. Yang pertama, menghimpun pemahaman bisnis klien dan industri klien. Yang kedua, melakukan prosedur analitis. Yang ketiga, melakukan penilaian awal terhadap materialitas. Yang keempat, menilai resiko audit. Yang kelima, mengembangkan strategi audit pendahuluan untuk asersi-asersi yang signifikan. Dan yang terakhir, yang keenam, menghimpun pemahaman struktur pengendalian intern klien. Isi perencanaan audit
Yang pertama, hal-hal mengenai klien, yaitu pengetahuan tentang bisnis klien membantu auditor dalam mengidentifikasi bidang yang memerlukan pertimbangan khusus, menilai kondisi yang di dalamnya bisnis klien membantu auditor dalam mengidentifikasi bidang yang memerlukan pertimbangan khusus, menilai kondisi yang di dalamnya data akuntansi dihasilkan, diolah, direview dan dikumpulkan dalam organisasi, menilai kewajaran estimasi seperti penilaian atau akuntansi dihasilkan, diolah, direview dan dikumpulkan dalam organisasi, menilai kewajaran estimasi seperti penilaian atas persediaan, depresiasi, penyisihan piutang ragu-ragu, persentase penyelesaian kontrak jangka panjang, menilai kewajaran atas persediaan, depresiasi, penyisihan piutang ragu-ragu, persentase penyelesaian kontrak jangka panjang, menilai kewajaran representasi manajemen, mempertimbangkan kesesuaian prinsip akuntansi yang ditetapkan dan kecukupan pengungkapannya. Representasi manajemen, mempertimbangkan kesesuaian prinsip akuntansi yang ditetapkan dan kecukupan pengungkapannya. Yang kedua, hal-hal yang mempengaruhi klien bisa dapat dari majalah-majalah ekonomi atau surat kabar, antara lain. Yang kedua, hal-hal yang mempengaruhi klien bisa dapat dari majalah-majalah ekonomi atau surat kabar, antara lain Business News, Ekonomi Keuangan Indonesia. Contohnya yaitu adanya peraturan-peraturan baru yang dapat mempengaruhi klien. Business News, Ekonomi Keuangan Indonesia. Contohnya yaitu adanya peraturan-peraturan baru yang dapat mempengaruhi klien. Yang ketiga, rencana kerja auditor. Hal-hal penting antara lain: yang pertama, staffing. Yang ketiga, rencana kerja auditor. Hal-hal penting antara lain: yang pertama, staffing, waktu pemeriksaan, jenis jasa yang diberikan, dan bantuan yang dapat diberikan kepada klien. Waktu pemeriksaan, jenis jasa yang diberikan, dan bantuan yang dapat diberikan kepada klien. Ada 3 resiko audit, yaitu yang pertama, risiko inheren adalah faktor kerentanan laporan keuangan terhadap kekeliruan yang material dengan asumsi tidak adanya pengendalian internal. Yang kedua, resiko pengendalian, yaitu berkenaan dengan kemungkinan adanya kekeliruan dalam segmen audit yang melampaui batas toleransi yang tidak terdeteksi atau tidak dapat dicegah dan pengendalian internal. Yang ketiga, resiko pendeteksian. Resiko pendeteksian berkenaan dengan kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam segmen audit yang melampaui batas toleransi yang tidak terdeteksi. Program audit. Program audit yaitu rangkaian yang sistematis dari prosedur-prosedur audit untuk mencapai tujuan audit. Dengan demikian, program audit merupakan rencana langkah kerja yang harus dilaksanakan berdasarkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, program audit merupakan rencana tertulis untuk mengarahkan audit, dan oleh karena itu merupakan salah satu alat pengendalian audit. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis program audit. Yang pertama yaitu program audit individual. Program audit individual yaitu program audit yang disusun tersendiri untuk masing-masing audit dan tidak menggunakan bentuk standar.
serta disusun setelah melaksanakan survei pendahuluan. Dan yang kedua yaitu program audit performa. Program audit performa yaitu program audit yang dikembangkan untuk berbagai tujuan dan disiapkan guna mengumpulkan informasi yang sama dari beberapa periode untuk melihat kecenderungan atau tren dan perubahan-perubahannya. Selanjutnya yaitu tujuan audit. Tujuan audit yang dimaksud dalam program audit adalah tujuan yang bersifat khusus, bukan tujuan umum seperti yang terdapat pada batasan dan ruang lingkup audit internal. Tujuan audit yang bersifat khusus tersebut dikaitkan dengan tujuan operasi yang akan diauditnya, di mana tujuan audit ditetapkan untuk menentukan apakah sistem operasi yang dirancang dan diimplementasikan dapat mencapai tujuannya atau tidak. Sekian presentasi mengenai perencanaan audit dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada salah kata atau menyampaikan materi kurang maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.